And yes, this is Indonesian, this is not Malaysian. Okay? Everyone in the orang comments Malaysia, saying this yeah. is Malaysian. My husband has made it. Pacar bungkallah. Kadang aku cemburu, istri aku peluk guling. Aku bilang, Guling lur. Reaction. Sometimes. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video. Ini pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih lur. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lur, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang viral banget nih lur. Pastinya super duper keren, jos gandos lur. Di video ini kita akan mereaksi yang masih viral dan nyata dan fakta unik yang menjadi sorotan dunia. Nah dulurku semua, kalau dulurku semua pikir ini cuma bantal, salah besar lur. Di Indonesia benda ini bukan sekedar alas tidur, bentuknya ini panjang, sederhana dan hampir selalu ada di setiap rumah. Ya betul sekali Bu Tuti, benar yang sebelah sana. Namanya guling. Nah bagi kita ini hal yang biasa, tapi lur ya, bisik lur, bagi banyak orang bule benda ini justru bikin mereka kaget lur, penasaran bahkan ketagihan. Nah beberapa dari mereka itu bilang tidur tanpa ini rasanya kosong, dan juga ada yang bilang kenapa kami tidak punya ini sejak dulu. Nah menariknya lagi, guling punya sejarah unik. Di masa kolonial orang Belanda ini menyebutnya Dutch wife. Nah sebuah julukan yang terdengar aneh lur ya, tapi penuh cerita. Nah di video ini kita akan melihat reaksi warga asing, orang-orang bule saat pertama kali mencoba guling. Ini mengungkap kenapa benda sederhana dari Indonesia ini bisa mendunia, dan kenapa diam-diam guling adalah salah satu rahasia tidur nyenyak orang Indonesia. Nah tonton sampai habis lur, karena setelah ini dulurku mungkin akan melihat guling dengan cara yang sama sekali beda. Tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Ternyata ya, banyak sekali kamar-kamar orang Indonesia menyimpan istri Belanda, istri simpanan nih. Istri Belanda, bener. Saya terjemahkan dari istilah dalam bahasa Inggris namanya Dutch wife. Dutch wife. Dutch wife itu sebenarnya artinya adalah guling. Di luar negeri nggak ada itu guling. Guling itu adalah khas Indonesia banget. Dulu orang Belanda itu kebanyakan pelit, tau nggak? emang apa sih nggak boleh? Jadi yang kerja-kerja di kebun, kadang-kadang kalau ditempatkan lama di Indonesia, mereka mengatasi dinginnya malam. Ada yang menikah dengan orang lokal, hingga dulu masih banyak cerita-cerita tentang nyai, perempuan-perempuan Indonesia yang diperistri oleh orang-orang Belanda. Tapi yang nggak mampu, yang dipeluk tiap malam mengatasi dinginnya Indonesia, terutama di daerah pegunungan, di kebun-kebun teh, adalah bantal yang dibentuk khusus sehingga bisa dipeluk. Itulah yang disebut dengan guling dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan Dutch wife, istrinya orang Belanda yang pelit itu. Netizen Malaysia sempat mengklaim Oh, guling biasa sebagai ini mah, budaya gak biasa mereka. kalau diklaim-klaim gitu. Namun yang mengejutkan, justru para bule yang angkat suara dan memberi peringatan tegas. Mereka membela Indonesia. Menurut para bule, guling adalah milik Indonesia. Betul. Dan dari sinilah kisah guling mendunia dari Indonesia dimulai. Kisah para bule yang baru mengenal guling bermula sejak mereka tidur pertama kali di rumah warga, kos-kosan, homestay, atau hotel-hotel kecil. Ya jelas apa nih? Mungkin untuk tidur, nggak enak sakit-sakit, mungkin untuk kakiku. Nggak enak juga, astaga itu. Untuk apa sih? Ya lo putri, aku mau tanya ya, aku punya bantal kayak sosis di sini. Ini untuk apa? Apa? Aneh. Nyaman dan enak buat nemenin tidur. Bahkan sampai ketagihan. pingin dibawa pulang ke Eropa sana karena kayak punya pacar sendiri. Bahkan artis Korea bawa gulingnya kemana-mana. Bule dari Prancis, dan ini benda favoritku di Indonesia.
Namanya guling. Pertama kali lihat gue bingung banget. Buat apa sih? Tapi sekarang nggak bisa hidup tanpa. Tidur kayak lebih nyenyak, nggak rebutan selimut. Jadi maaf ya sayangnya. Tapi malam ini gue tidur sambil dulu. Ini orang Indonesia senang sekali bantal Gulung. Saya dulu datang ke Indonesia belum Dadar pernah gulung. lihat bantal gulung kalau tidak salah. Saya lihat aneh kenapa selalu orang Indonesia beli ini, pakai ini aneh. Tapi alhamdulillah setelah saya juga sering tidur, ada ini di samping saya yang mulai pakai juga ternyata enak. Jadi orang, apalagi orang yang tidak punya anak atau istri, dia tinggal pegang peluk bantal gulung. Tergulung. Luar biasa. Banyak yang bisa dapat kalau kita pergi ke luar negeri dan belajar. Dan saya adaptasi dengan banyak hal di Indonesia. Gulung, Sangat Pak. menarik. Guling. Biasa buat saya, tapi zaman dulu aneh. Termasuk bantal gulung. Guling, Pak. Halo, hi, selamat pagi. Because I feel like this Indonesian, and yes, this is Indonesian, this is not Malaysian. Okay? Everyone in the orang comments Malaysia, saying this yeah. is Malaysian. My husband has made it very clear to me. This is Indonesian, and I believe him, and everyone else in the comments that says this is Indonesian. Don't you worry, I'm on your side. Well, everyone's great. Belain, Nur. Penting di negara Indonesia kalau lagi mau tidur bukan sikat gigi, bukan doa, yang penting bantal guling. Tahu nggak bantal guling? Orang itu tahu nggak guys, kalau tidur kakinya di atas, tangannya kayak gini, dipeluk kayak pacar. Pacar pun kalah. Kadang aku cemburu, istri aku peluk guling. Aku bilang sayang peluk aku aja, kenapa? Dia bilang nggak sayang, kamu keras ini lembut gitu. Dan kalau gulingnya ini jatuh, langsung panik, langsung diangkat. Mana Iya, bantalku? benar. Kalau traveling nggak apa-apa, nggak bawa paspor, yang penting bawa Guling. guling. Ayo dah wae. Sumpah lu, kalau tidur tanpa ini, berarti dia lagi sakit hati. Kalau dia tidur tanpa peluk guling kayak gini, peluk ya guys ya, Allah cemburu aku. Nih bagi dulurku semua, tulis di kolom komentar kalau dulurku juga tidur dengan guling dan juga pokoknya yang tidur dengan guling tuliskan ya gitu. Pak, ini binting kali, tahu nggak kayak gini? Ini di Arab nggak ada panjang kali kan? Ini khusus apa tahu? Khusus pelukan. Ya Allah, peluknya tahu nggak, keras sekali pelukannya gitu, macam nggak ketemu lagi gitu, tahu nggak? Ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. I'm done gatekeeping this secret. Did you know? Researchers suggest that a warm touch and a guling can help release stress and make your sleep 10 times better. In some countries, getting a good sleep can cost you up to $200 per hour in treatments. In Indonesia, we have a sleep essential called guling. Hugging a guling increases the oxytocin in your body, and this is hormones that tells you that you feel well. And guling is perfect for any of you side sleepers watching, as it supports your back and aligns your spine. But actually, where does guling come from? There's history, proof of evidence, and memories, but variations of this across in different cultures. In Dutch, they call it Dutch wife. In China, they call it Pao Chen. Bao Chen. In Vietnam, they call it Goi Om. And in Indonesia, we call it guling. Get your guling, get Kualo at kualo.us. Wow. Thank you for the happiest guling, year Lur. of my life. Ini alasannya mereka. Bantal guling. Apalagi nih? What is something I never owned until I moved to Indonesia? Part 2. Hi, I'm Joy. I'm an American mom living in Indonesia for almost 9 years. 9 tahun loh. And I'm continuing my series of listing the things that I never owned until I moved here. Now, this one may or may not surprise you, but it is something that I promise you I never owned until I moved to Indonesia, and now that I live here, I totally get it. It's
the bantal guling. It's our long pillow that Indonesians love. I never had one of these, but now that I have one, I totally get it and I understand. And my kids love it. They sleep with it every night. I don't know why we don't use these in America. They're super comfy. I really got attached to it when I was pregnant, and it was just the best thing ever. So I get it. I get why you guys love these. I get why these are a regular in an Indonesian household. I don't know why we don't have them in America, but we don't. But big fan over here. Guys, I just got a PR package from an Indo-owned small business in LA. Koalu, you don't need to gotong your guling all the way from Indo to US anymore. You Ada can di buy sana. Koalu and save that space for all the Moncler puffer jackets you all wear. And yes, you might think, Raya, that's almost $50 for a guling. Guys, you'll be in the US for at least 4 years. That's 1,460 days. And if you do the math, that's just 3 cents a day. That's so much cheaper than your daily matcha runs to Calm Goods or Blank Street. And it comes with a sarong bantal already. That's not girl math if it's economics. I'm so excited that our Indo guling culture is being brought to the US. Anyways, get your guling, get Koalu at koalu.us. Bye! 皆さんちょっと教えてください。 orang Jepang nih lur. これインドネシアで感じてきたカルチャーショックの一つです。インドネシアのどこに行ってもこれは必ずある。このなんかでっかい抱き枕みたいなのあるじゃないですか。これ何用ですか？これいつも思うんですよ。これ何のためにこれ使うんですか？これ何用ですか？いつも迷うんですよね。どうやって使うか。頭なのかこうなんか前でこう持つのか。インドネシア人の皆さんこれ教えてください使い方。 Pas aku kuliah di Korea, aku sampai bawa guling Indonesia ke Korea. Kalau orang Indonesia kan, termasuk aku itu tidak bisa tidur tanpa guling. Ternyata di Korea itu nggak ada guling ya? Nggak ada guling yang lembut kayak Indonesia. Ada yang namanya cupuin. Cupuin itu artinya Dutch wife atau bamboo wife. Puin itu kan istri. Cupuin itu artinya bamboo wife. Jadi dia guling, tapi dia nggak lembut guys, nggak lembut, nggak empuk, dia bener-bener keras banget, kayak kayu gitu loh. Pas aku kuliah di Korea, aku sampai bawa guling Indonesia ke Korea. Soalnya aku nggak bisa nggak bisa tidur kan, tanpa yang guling yang lembut. Kan tadi juga barusan aku tuh search di Google, ternyata guling ini tuh guling yang selembut Indonesia ini. Jadi ada orang Belanda kan waktu penjajahan gitu, tentaranya kan sendirian tuh, jadi dia membutuhkan kayak berasa memeluk istrinya gitu. Dan Jukbuin di Korea ini juga katanya idenya dari Dutch juga, dari Belanda juga. Katanya ini untuk pria doang, dan biasanya bapak-bapak atau kakek-kakek yang pakai guling itu, Jukbuin itu pas musim panas. Oh, jadi musim dingin gitu? Enggak, soalnya itu kan bambu kan, biar sejuk gitu. Pasti dia dingin kalau dipakai. Korea itu kita nggak punya semprotan air di toilet. Tahu kan, misalnya kalau toilet gitu sih. Wastafel, bukan. Wastafel cuci tangan. Itu sih toiletnya gitu, tempat kita duduk. Ya dong, ya kan. Wastafel dong. Lanjut lur. Dan memulai aktivitas kita gitu. Di sampingnya kan ada semprotan air ya. Iya, pasti ada ya di Indonesia, di mana-mana ada ya. Nah, di Korea itu nggak ada ya? Nggak ada. Terus ngebersihin Tisu. Iya, sama di luar negeri lur ya. Jadi kalau orang Indonesia kan biasanya kalau sibuk pakai tangan kiri, terus kayak dicuci pakai sabun, kayak pakai tangan kayak gitu, jadi merasa bersih. Kalau orang Korea berarti ya tisu doang. Merasa bersih nggak? Enggak. Jadi kakak melakukannya versi Indo atau versi Korea sekarang? Versi Indo. Tapi pas aku di Korea bener-bener kayak gimana, cip-cip ya? Merasa kayak nggak bersih aja. Iya, nggak hygiene gitu, nggak hygienis gitu loh. Iya, soalnya di Korea nggak ada semprotan di toilet, dan kebanyakan nggak ada tisu juga. Oh, jadi harus kayak bawa tisu gitu? Pribadi, iya. Itu saran aku sih guys, misalnya kalian kalau mau ke Korea, selalu harus ada tisu pribadi ya. Kalau nggak ada, nggak bisa keluar. Iya, terjebak dong. Iya, jadi hati-hati ya guys. Bu yastıklar avrat ya da herif oturan yastık.
Indonesia banget itu lur. Nah, mie tambah nasi. Nah, Indonesia banget ya nggak lur? Lo tau gak sih kenapa di Indonesia semua orang pakai guling, tapi bule enggak? Lo kata siapa Son? Itu buktinya di Bali pada nyari guling semua. Jadi guling ini sebenarnya Beda. populer di Indonesia pas zaman kolonial Belanda, sekitar abad 18-19 lah. Dan asalnya karena banyak pria Belanda yang kesepian, Zat. Jadi gini, serdadu sama pegawai VOC yang level bawah itu kan susah bawa istri dari Belanda kan. Jadi ya mereka butuh teman tidur alternatif. Karena pada saat itu kan memang belum ada aplikasi hijau, Zat. Guling ini jadi penggantinya. Tokopedia maksudnya kan? Iya, Tokopedia kan. Bahkan Stamford Raffles nyebut fenomena ini sebagai Dutch wife atau istri Belanda, buat ngejek orang Belanda yang kesepian. Tapi sebenarnya guling itu nggak cuma ada di Indonesia. Di Asia Timur kayak Cina, Jepang, Korea itu juga ada. Kalau di Cina itu katanya namanya bamboo wife atau istri bambu, Zat. Gara-gara guling ini dibuat dari anyaman bambu. Fungsinya buat dipeluk pas cuaca panas gitu. Karena katanya bambu berongga ini bikin adem. Kalau di negara barat, guling itu fungsinya beda. Mereka nggak pakai buat tidur, tapi lebih ke bantalan sofa gitu. Pasti banyak yang nanya juga nih, kenapa di hotel nggak ada guling? Kenapa tuh? Pertama karena mereka pakai standar internasional. Kedua katanya ngurangin nilai estetika. Ketiga katanya ada yang bilang kurang higienis ya kalau pakai guling. Terakhir ya biar kasurnya lebih lega kan, makan tempat kan guling kan. Bener. Jadi emang pas zaman Belanda itu guling itu jadi lebih umum, makanya semua orang pakai gitu. Tapi emang guling ini udah jadi tradisi kita banget sih. Hampir semua rumah pasti ada. Bahkan Bung Karno itu bangga banget dengan guling sebagai identitas budaya Indonesia. Dia bilang Indonesia itu satu-satunya bangsa di dunia yang punya bantal khusus buat dipeluk. Bawa guling ya lur. Som. Bawa guling, koper penuh, wah dilipat gue. Bantal guling sebenarnya tidak ada di negara barat ya. Tapi Inggrisnya bolster. Well, I only saw this when I came to Indonesia. We don't see them in Western countries. But I found out the English word is bolster, for this. Yeah. So most people don't know the word. But this is a pillow. Ya, jangan keliru. Jadi bantal yang ada di sofa, what do we call that, Martin? We call this a cushion. It's not a pillow. Jadi ini cushion. Ya. Ini yang bakal kalian temuin kalau nikah sama orang Indonesia. Pertama, benda ini. Bentuknya aneh, kayak sosis raksasa. Ternyata guling. Aneh sih, tapi kok dipeluk enak banget ya. Kedua, sapu lidi kasur. Awalnya bingung, orang sini kok suka banget nyiksa tempat tidur. Katanya sih buat bersihin debu, tapi kelihatannya kayak lagi berantem sama kasur. Dan yang terakhir, penemuan terbaik abad ini, garukan punggung. Beuh, ini surga dunia bro. Benda mana yang paling ajaib menurut kalian? Komen di bawah ya. This message is for all hotels in Indonesia. Not having a guling on your beds does not make you a classy hotel. Where's the guling? How am I supposed to sleep? Where is it? Is this your guling? Is this what I'm supposed to, is this right? Am I doing it right? It's like the best thing about your country. This isn't what your ancestors fought for freedom for. Do better. Di Indonesia, guling itu barang biasa, mudah dicari, murah, dan jadi teman tidur sejuta umat. Tapi buat babule ini, guling adalah barang mewah. Di Islandia, nyari guling susahnya bukan main. Sekalinya ada, harganya bisa tembus 4 juta rupiah. Makanya, dia rela sisihkan setengah koper cuma buat bawa 2 guling dari Indonesia. Ternyata hal kecil di negeri sendiri bisa jadi harta berharga di negeri orang. Mas Turki baru tahu kalau di dunia ini ada guling setelah nikah sama orang Indonesia. Begitu pulang kampung ke Turki, langsung beli guling buat oleh-oleh. Gara-gara nyaman meluk guling, Mas Turki sampai lupa kalau dia udah punya istri baru. Hihi. Jadi teman housemate gua semalam nginap di sini dan lihat guys. Guling guys.
Ini unik banget sih, karena selama 3 tahun gua di sini, gua nggak pernah lihat guling sama sekali. Dan gua udah chat dia, tanya beli di mana. Ternyata dia bawa dari Indonesia, guys. Jadi buat kalian yang tinggal di sini Australia, tahu nggak di mana ada jual guling buat tidur? Ada di Depok banyak. Lihat deh, bingungnya Mas Bule ini. Pas pertama kali ketemu guling, katanya, ini bantal sosis buat apa sih? Dipencet-pencet, ditaruh di kaki. Tutup gak nemu enaknya di mana. Saking penasarannya, dia sampai nelpon temennya buat nanya, fungsinya apa sih? Putri, aku mau tanya, aku punya bantal kayak sosis di sini. Ini untuk apa? Itu guling, untuk dipeluk. Untuk peluk? Apa? Aneh. Tapi, coba cek 6 bulan kemudian. Main game dipeluk, bahkan motoran aja, gulingnya dibonceng. Ini orang Indonesia senang sekali bantal gulung. Guling. Saya dulu datang ke Iya Indonesia dong. belum pernah lihat bantal gulung. Kalau tidak salah. Saya lihat aneh kenapa selalu orang Indonesia beli ini, pakai ini, aneh. Tapi alhamdulillah setelah saya juga sering tidur ada ini di samping saya, ya mulai pakai juga ternyata enak. Jadi apalagi orang yang tidak punya anak atau istri, ya tinggal pegang peluk bantal guling. Luar biasa. Banyak yang bisa dapat kalau kita pergi ke luar negeri dan belajar. Dan saya adaptasi dengan banyak hal di Indonesia yang sangat menarik sebenarnya. Sudah jadi biasa buat saya, tapi zaman dulu aneh. Termasuk bantal guling. Oke lur, angel jos gandos lur, wapel kiatis pokoknya jos top markot top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lur, tadi kita tonton bareng-bareng nih. Ya kadang ya, yang bikin orang asing kagum itu bukan teknologi mahal ataupun kemewahan, tapi itu justru hal-hal sederhana yang lahir dari kebiasaan, kenyamanan, dan juga budaya. Nah, guling mengajarkan satu hal penting bahwa Indonesia punya cara sendiri lur ya untuk menciptakan rasa aman, tenang, dan juga nyaman bahkan saat tidur. Nah, bagi kita nih, guling adalah teman. Bagi mereka, guling adalah penemuan terbaru. Dan mungkin disitulah letak kekuatan budaya Indonesia. Tidak selalu keras, tidak selalu mencolok, tapi diam-diam membuat dunia merasa pulang. Nah, kalau dulurku bangga dengan hal-hal sederhana di Indonesia, jangan lupa video ini di like, di komen, di share, dan tulis di kolom komentar lur ya. Apa benda Indonesia lain yang menurut dulurku bakal bikin bule lebih kagum lagi? Nah, tulis lur ya. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silakan bagi dulurku semua yang mau request ataupun menyarankan video mana lagi yang mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulurku semua yang sudah menonton, terima kasih yang sudah men-subscribe. Semoga menghibur ya lur ya, dan juga kita doakan semoga dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Dan buat kalian semua dulurku, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bangga, tetap sederhana, dan selamat tidur nyenyak bersama guling. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.